Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala setelah salat asar. Ini adalah waktu giliran malaikat penjaga amal hamba siang hari pergi dan malaikat penjaga amal hamba malam hari tiba. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dalam catatan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, alhamdulillah di tempat kita ada yang mengajarkan bahasa Arab. Ini satu hal yang sangat mulia. Yang nomor 2, kalau kita lihat kajian-kajian yang sifatnya kitab itu lebih banyak, maka langkah baiknya dari kalangan yang antum yang hadir, terutama dari yaitu pengurus yang lainnya, ini yaitu memegang kitab yang ada sehingga ya walaupun sekedarnya melihat, ya nanti lama-lama dengan sering melihat itu memiliki keutamaan sendiri. Kita berharap bagaimana masa depan-depannya kita itu bukan hanya sebagai penuntut ilmu tapi bisa menyampaikan ilmu pula. Dan itu memang caranya orang ahli hadis. Ahli hadis itu ketika syekhnya menyampaikan, muridnya mendengarkan, maka sami'na, saya mendengar. Ketika muridnya yang membaca, saya mendengar, maka akhbarona wa anba'ana. Maka ini adalah yaitu cara para ulama dulu menuntut ilmu yang sangat perlu kita perhatikan pada zaman sekarang, sehingga kita untuk masa depannya kita ini betul-betul ketika mendapatkan ilmu bisa beramal, kemudian juga bisa menyampaikan ilmu, karena beliau mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu itu adalah orang yang mengajarkan, orang yang belajar Al-Quran, mempelajari, tentu mempelajari makna pula, dan paling banyak kalian adalah yang mengajarkannya. Baik, itu mukaddimah yang kita bisa fahami. Kemudian kelanjutan kita beberapa waktu yang lalu membahas masalah al-qadha, yaitu peradilan. Dan ternyata di dalam Islam ini sempurna. Kita ini membahas masalah apa yang menjadi kebutuhan manusia.
Peradilan dibutuhkan tatkala ada pidana dan tatkala ada orang sengketa yang masing-masing mempertahankan yaitu haknya masing-masing. Kemarin telah dijelaskan bahwa peradilan ini butuh saksi. Butuh saksi untuk menjelaskan yaitu kebenaran bagi orang yang menuduh. Dan butuh sumpah tatkala orang yang menuduh tidak mendatangkan saksi, maka butuh sumpah bagi orang yang dituduh. Sumpah atas nama Allah. Dan kemarin telah dijelaskan yaitu siapa saja yang bisa diterima menjadi saksi. Tidak semuanya orang menyaksikan lalu diterima. Di antaranya yaitu wala tuqbalu syahadatu, kita ulang sedikit ya karena ada sambung dengan berikutnya. Wala tuqbalu syahadatu illa minal muslimil balighil aqili al adli. Tidak diterima seorang saksi atas kebenaran perbuatan seorang atau ucapan seorang kecuali orang itu muslim. Ini muslim. Kemudian sudah balik karena anak kecil belum sempurna akalnya. Kemudian berakal. Maka orang gila tidak bisa dipertahankan, orang gila dia. Kemudian al-adl adalah orang yang sifatnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, bukan orang ahli fiski atau perbuatan jahat. Hal itu tidak diterima persaksian orang kafir karena Allah mengatakan di dalam surat yaitu At-Talaq ayat nomor 2, washidu dawai adlim minkum. Kalimat minkum, maka ambillah saksi, dua saksi yang adil di antara kamu, kamunya itu orang muslim. Maka saksi untuk orang kafir mengadili orang muslim tidak boleh, karena orang kafir itu musuhnya kaum muslimin. Ini saksi. Ada saksi dua orang kafir enggak sah. Karena orang kafir tidak bisa dipercaya, bukan orang yang beriman. Orang beriman adalah orang meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menyaksikan perkataannya dan ada urusan nanti di akhiratnya sebagai saksi. Kemudian juga di dalam yaitu wa qauluhu mimman tardawna minasyuhada, orang-orang yang kamu senang, kamu ridhai dari saksi ini, wal kafiru laisa bi'adlin. Sedangkan orang kafir itu tidak bisa dia menjadi orang jujur, pembohong, bersaksi palsu dan juga yang lainnya. Wala mardiyin dan juga tidaklah diridhai. Wala huwa minna, dan itu bukan di antara golongan kita. Demikian juga saksi tidak boleh anak kecil. Karena ayatnya yang yaitu dalam surat Al-Baqarah 282, wastashhidu syahadaini mirjalikum, bukan min sibyanikum. Maka ambillah saksi atau datanglah saksi, dua saksi dari rijal, bukan dari sibyan, bukan dari atfal, dari laki-laki di antara kamu, maknanya dari orang yang sudah dewasa di antara kamu. Maka anak kecil, wasabiyu laisa min rijalina, anak kecil bukan termasuk golongan orang-orang tua kita. Kemudian juga wala tuqbalu syahadatul mu'tai al-majnun al-ma'tuwi al-majnuni wa nakhfihima, dan tidak diterima persaksian orang-orang yang stres atau orang-orang yang gila dan juga semisalnya. Kenapa? Li'anna qaulahum ala anfusihim la yuqbalu, ucapan mereka untuk dirinya saja tidak bisa diterima. Fa'ala ghairihim aula, maka tidak bisa diterima untuk yang lainnya. Dan orang gila kita seperti itu kita saksikan, tidak ada ketetapan untuk dirinya saja tidak dipercaya, bagaimana untuk yang lainnya. Kemudian juga harus adil. Wala tuqbalu syahadatul fasiki, tidak diterima persaksiannya orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang ahli mengamalkan kejahatan, pencuri, pemabuk umpamanya, atau penzina, penjudi, maka ini tidak termasuk minal adli. Nah, Allah berfirman wa ashidu dawi adlim minkum, maka ambillah saksi, dua saksi yang adil, yang jujur, yang benar. Orang jujur yang benar adalah orang-orang yang bukan fasik. Orang fasik al-khariju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu khainin wala khaina,
tidak diterima persaksiannya laki-laki yang pengkhianat dan juga wanita yang pengkhianat. Kalau dia janji sering menyelisihi, bicara sering dusta dan khianat, dan juga maka tidak boleh jadi saksi. Wala zanin wala zaniyah. Maka laki-laki yang biasa zina, wala zaniyatin, dan tidak pula wanita yang biasa zina. Ada yang pernah melakukan zina kemudian yaitu taubat istighfar, maka boleh. Waladi ghamrin ala akhi, dan juga orang yang tidak punya rasa dengki kepada saudaranya. Kalau orang sudah dengki dengan sentimen kepada si fulan, tidak boleh jadi saksi. Ini pentingnya pengambilan saksi dalam Islam, demikian indahnya. Orang menjadi saksi itu merasa dia diawasi oleh Allah, bukan saksi palsu urusan dunia berebut sehingga orang tidak pernah mendengar, yang melihat dan menjadi saksi dengan coretan-coretan atau dengan laporan-laporan yang ada. Tidak bisa. Saksi itu hanya melihat, menyaksikan. Dan berapa banyak pidana tidak tahu apa-apa, dia sebagai saksi berdasarkan laporan dari orang yang melapor. Tak bisa. Sekarang berikutnya nisabus syahadah, pembagian daripada persaksian atau saksi ini. Pertama al-huququ, dalam masalah hak-hak. Hak-hak darbani. Untuk masalah hak ada dua macam. Yang pertama haqqullah ta'ala, haknya Allah Ta'ala. Ya, adanya haknya Allah Ta'ala. Gimana dan saksinya berapa dan siapa? Yang nomor dua wa haqqul adami, haknya adami, hak anak Adam. Jadi ada dua macam, yaitu saksi untuk hanya Allah, seperti umpamanya sudah lihat bulan apa belum, ya sudah, yaitu satu hilal apa belum, ini saksi hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kemudian hak adami, banyak sekali. Wa amma huququl adamiyin fasalasu adribatin, fasalasatu adribatin. Adapun hak-hak untuk anak Adam itu ada tiga macam. Nah ini kita fahami, hak untuk anak Adam, hak urusan manusia. Pertama, darbun la yuqbalu fihi illa syahidani dhukrani atau dzakarani. Tidak, pertama pembagian tidak diterima kecuali dua saksi laki-laki. Harus dua saksi laki-laki. Salah satunya perempuan tidak boleh. Dalam hal apa dua saksi laki-laki? Tentunya adil tadi sudah jelas. Tidak boleh kufar, sudah jelas. Tidak boleh orang fasik, sudah jelas. Tapi harus dua. Di sini laki-laki wa huwa ma la yuqsadu minhul mal, yang tidak ada hubungannya dengan harta. Tidak ada hubungannya dengan harta, maka dua, yaitu laki-laki. Wa yattali'u alaihi rijalu, dan disaksikan oleh yaitu orang laki-laki, kazzawaji wat talaqi, seperti menikah. Menikah ada satu laki-laki satu, dua perempuan tidak bisa. Karena itu bisa disaksikan oleh laki-laki. Ketika bisa disaksikan oleh laki-laki, maka tidak boleh untuk wanita. Seperti persaksian menikah, wali. Wali menyampaikan, maka ada dua saksi yang adil, laki-laki dua. Satu, dua perempuan atau empat perempuan tidak bisa. Maka Allah berfirman di dalam surat, yaitu dijelaskan di sini At-Talaq ayat nomor 2. Fa idza balagna ajaluhunna, maka apabila sudah tiba waktu iddah itu selesai, ya waktu iddahnya haid tidak haid, waktu iddahnya hamil, waktu iddahnya untuk suaminya mati, apabila sudah rampung selesai, fa amsikuhunna bima'ruf, maka wahai suami, maka kembalilah kamu pegang istri, maknanya kembalilah dengan cara yang baik. Ini haknya seorang suami. Karena tatkala suami mencerai istrinya, itu tidak boleh keluar dari rumah. Ini masih haknya suami. Untuk diketahui bibit yang ada di dalamnya ada apa tidak.
Nah, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Ketika kalian yaitu kaum muslim mencerai istrimu, maka istrimu tinggal di rumahmu. Jangan disuruh pulang di orang mertuanya. Dan ini banyak orang-orang yang menikah lebih daripada satu, disembunyikan istri itu, lalu ada perceraian, sudah tidak ada iddah, tidak ada yang lain, ya tidak dinafkahi, bahkan juga tempat tinggalnya di orang tuanya, di lain, tapi tidak ada. Ketika cerai, kayaknya dia ada hubungan lagi, maka keliru. Ya, la tukhrijuhunna min buyutina, jangan diusir dia dari rumah dan jangan boleh dia keluar kecuali kalau dia menurhaka, nusuz, disuruh rumah tidak mau, baru hubungannya. Nah ini ketika menikah disaksikan au farikuhunna, atau ketika sudah mau dicerai yang baik karena sudah ada tempo ini juga lumayan 3 bulan untuk 3 bulan untuk yang tidak haid atau sudah putus, 3 sucian atau 3 haid ketika dia masih haid sampai melahirkan, yaitu apabila hamil tidak ada yaitu iddahnya kalau menikah kemudian tidak dikumpul lalu dicerai. Ini semuanya dalam rangka untuk menjaga isi rahim dari wanita ini. Maka ketika farikuhunna bil ma'ruf, maka mencerai dengan baik, wa ashidu dawai adlim minkum. Ya. Wa ashidu dawai adlim minkum, maka saksikanlah dengan 2 saksi yang adil minkum dari kalian semuanya. Dari kaum muslimin, ya. Minkum di sini juga dari kaum laki-laki karena bilafdz dzukur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan itu kecuali dinikahkan oleh walinya. Wali itu ada hubungannya dengan yaitu wanita ini, entah itu bapaknya, ya, atau itu kakeknya, atau itu anaknya, atau cucunya, atau itu saudaranya dan seterusnya. Wa syahidai adlim, dan juga 2 saksi yang adil. Di situ syahidai, ya. Fa fil ayati wal hadis warada dzikru syuhud bi lafdzit tadzkir. Ayat tadi dan hadis ini yaitu menjelaskan tentang persaksian. Saksi ini disebut yaitu at-tadzkir, maknanya laki-laki. Ya, jadi persaksian nikah yang itu bisa disaksikan oleh kaum laki-laki seperti menikah, seperti cerai, ya, pisah, maka ini 2 saksi laki-laki, tidak boleh 1, tidak boleh 4 perempuan, tidak boleh 1 laki-laki, tidak boleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Baik, ini yang pertama. Jadi hak adami yang harus didatangkan 2 saksi laki-laki, contohnya seperti pernikahan, contohnya lagi seperti perceraian. Hanya kita pada waktu yaitu naib menikahkan, mencatat ini mana saksinya. Nah, dan saksi ini jangan sembarang orang, cari orang yang sebenarnya jujur betul, orang yang punya ilmu, orang yang amal saleh. Yang nomor 2, wa darbun yuqbalu fihi syahidani aw rajulun wa imra'atani. Ada juga saksi yang diterima, ya saksi yang 2 saksi, tapi 2 saksi ini boleh 1 laki-laki, boleh yang 2 itu yang satunya 2 perempuan. Jadi boleh laki-laki 1, yang nomor 1-nya ini 2 perempuan, karena perempuan itu separuh jadi saksinya. Jadi kalau 2 berarti 1. Atau pula syahidun wa yaminul mudda'i, 1 ya saksi laki-laki, yang nomor 2 sumpahnya yang menuduh ini. Seperti seorang suami, naudzubillah min dzalik, menuduh istrinya berbuat zina. Tidak ada saksi. Kalau ada saksi zina, lain saksi zina 4. Dan hanya dia ini dan 1 suaminya saja.
Maka boleh melaksanakan itu dengan syarat dia mendatangkan yaitu 4 lagi sumpah. Ya. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakun lahum syahadatun illa anfusihim. Tidak ada persaksian kecuali dirinya. Fasahadatu ahadim arba'u syahadatin billah. Maka masing-masing harus bersumpah 4. Wallahi si istri saya zina 4 kali, kemudian yang nomor 5 wallahi laknat Allah kepada saya jika saya bohong. Nah kalau si istrinya disumpah seperti itu dengan persaksian 1 dari suaminya, lalu istrinya diam, kena hukum. Tapi kalau istrinya dia menantang, wallahi bersumpah yaitu 4 kali, wallahi demi Allah pak suami saya dusta, dan seandainya suami saya itu benar maka laknat Allah Ta'ala kepada saya jika aku ini seorang dusta, jika suami itu benar. Nah, ini namanya satu persaksian dan juga sumpah. Nah ini berlaku untuk apa? Wa huwa ma kanal maqsidu fihil mal. Di sini dijelaskan kalau itu ada hubungannya dengan harta, kal bai'i seperti jual beli, laki-laki 1, yang nomor 2 perempuan. 2, yang satunya 2 perempuan boleh. Demikian juga untuk al-ijarah penyewaan. Ya. Ar-rahan pegadaian. Pegadaian itu maknanya orang itu hutang barang ya untuk sebagai kepercayaan karena dia jauh digadaikan. Ini dah saksi ini perlu ya karena ini untuk menghindari ketika bohong salah satunya. Namun di sini dijelaskan seperti itu, tapi ayatnya tadi boleh seorang itu 1 saksi itu khusus untuk suami kalau itu tuduhan hak manusia selain daripada harta, kan zina urusannya pribadi. Tapi dengan syarat mendatangkan 4 yaitu sumpah, lalu 5 disertai dengan laknat. Kalau sudah suami bersumpah seperti itu ya, kemudian si istri lah menjawabnya, lalu namanya li'an. Ini sudah tidak boleh nikah selamanya. Anak dilibatkan kepada si istri karena sudah ditolak oleh suaminya. Ya. Makanya kita harus menjaga dalam hal ini. Lisan ini jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Karena tuduhan lisan ini berat. Dan tidak boleh kita seperti ini main-main. Oh, tadi rumahmu istrimu dimasuki oleh orang laki-laki. Mungkin mereka bercanda. Ini tuduhan. Ya, harus hati-hati. Karena orang yang sifatnya dia menuduh selain istrinya kau tidak mendatangkan 4 saksi harus dihukum dan tidak akan ada penjelasannya. Mana dalilnya? Qala ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum, maka ambillah saksi 2 saksi dari kaum laki-lakimu. Fa illam yakuna rajulaini, jika kalian tidak menjumpai 2 saksi laki-laki, boleh warajulun 1 laki-laki, wamra'atani dan 2 wanita, mimman tardawna minasyuhada'i, dari orang-orang yang kamu ridha sebagai saksi. Antadilla ikhdahuma, jika salah satunya itu lupa, fatudzakkira ikhdahuma al-ukhra, maka yang lain mengingatkan. Itu faedahnya yaitu saksi ya. Jadi persaksian seperti jual beli ya, sewa menyewa ya, pegadaian urusan yaitu urusan dunia, urusan harta. Entah selain daripada itu, yang penting itu urusan harta, maka 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan. Dengan dasar pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha bil yamini ma'asyahidi. Rasulullah SAW mengadili, menghukumi seseorang itu dengan sumpahnya dan juga dengan persaksian dirinya. Si fulan pinjam saya duit belum dikembalikan. Ya. Ini saksinya 1 orang, lalu
bersumpah dirinya, maka boleh. Dan orang bersumpah harus menyebut nama Allah, dan orang yang bersumpah atas nama Allah dia harus benar, tidak boleh dusta, karena menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran tindakannya atau ucapannya. Dan orang disumpah atas nama Allah Ta'ala hendaknya dia ridha. Cuma seorang pengadil boleh bersiasat, bohong, ya, untuk melacak. Itu kalau untuk pengadil boleh. Namun ketika sudah dilacak, disiasati, tetap pada prinsip yang pertamanya tidak boleh berlanjut untuk bohong. Mungkin aku nakuti. Pokoknya kalau kamu nanti mengaku, ya, kita urusannya mudah lah. Kita ringankan bebannya. Ternyata dia mengaku. Nah, ya, dengan syarat itu tidak ada ancaman-ancaman yang keras yang sampai membuat bingung dia, hanya sekedar yaitu memancing. Tapi kalau nanti kalau tidak mengaku kamu akan saya bunuh, yang lainnya tidak boleh. Ya, karena kita sebagai hakim maka dia hendaknya adil. Kemudian yang nomor 3 itu tadi yang pertama, 2 saksi laki-laki, tidak boleh salah satunya perempuan, yang itu merupakan hak yang selain daripada urusan dunia. Dan itu bisa disaksikan laki-laki seperti pernikahan, perceraian. Yang nomor 2, boleh 1 laki-laki 2 perempuan, atau 1 laki dengan sumpahnya. Ini berkenaan dengan harta jual beli atau sewa menyewa atau pegadian dan juga yang lain. Yang nomor 3, wa darbun yuqbalu fihi rajulani au rajulun wa imra'atani au arba'atun niswatin. Au arba'un niswatin. Boleh diterima persaksian itu dengan 2 orang laki-laki, atau 1 laki-laki 2 perempuan. Yang asalnya 2 laki-laki. Yang menjadi masalah sekarang kalau tidak ada laki-laki boleh 1 laki-laki 2 perempuan, atau 4 wanita. Karena 4 wanita seperti 2 laki-laki. Wa huwa ma la yattali'u alaihi rijal ghaliban. Ini untuk perkara yang sekiranya tidak boleh dilihat oleh orang laki-laki. Tidak boleh dilihat, disaksikan oleh laki-laki. Contohnya karrodha, seperti menyusui. Ada fulan keker dia. Ini fulan, katanya si fulan, si wanita ngaku ini anak saya susui. Gimana kamu menikah dengan ibu ini juga saya susui? Nah, ini kan perlu saksi. Nah seperti ini boleh 2 laki-laki, ya, boleh 2 laki-laki kalau itu yang umpamanya menyusui termasuk istrinya sendiri dan bapaknya tahu, ya, suaminya bisa jadi saksi, bapaknya bisa jadi saksi, mertuanya bisa jadi saksi kalau menyusui. Tapi ada ini bukan orang tuanya, bukan suaminya, bukan suaminya. Gimana? Maka orang lain, saya menyaksikan ada 4 wanita, saya tahu sendiri ini menyusui. Nah, ya, ini hal yang sifatnya tidak mesti harus disaksikan oleh laki-laki, tapi disaksikan oleh perempuan seperti menyusui atau al-wiladah, kelahiran. Namanya ada cekcok yang lainnya, keliru anak, umpamanya anak lahir berapa banyak diletakkan sama-sama, ya, di ruang, ya, itu sama. Dah bingung, ini anakku kan masih lahir, ya, itu kadang-kadang ada keserupaan anak itu kalau kecil 2 hari beda, 5 hari lagi beda, letakkan geger. Nah, kalau ada, nah ini biasanya menyaksikan seperti ini banyak wanita, maka boleh 4 wanita, 3 tidak boleh, karena saksi itu minimalnya 2 untuk hak adami. 2 ini bisa 4 perempuan, bisa 1 laki-laki, bisa 2 yaitu perempuan. Maka boleh 4 niswa, ini hak yang biasanya banyak diketahui oleh wanita pada laki-laki. Wa uyubin nisa ad-dakhiliyah, dan juga aibnya wanita, aib dalam, yang tidak boleh laki-laki yang lain menyaksikannya. Maka boleh, bukannya ada seorang yaitu menikah, menyuruh yaitu ibunya, yaitu menyuruh pula yaitu adiknya perempuan yang lainnya untuk yaitu melihat mamanya, ya, dibuka rambutnya, mamanya di sini ada tumornya atau yang lainnya. Ini
itu boleh dilihat wanita tapi tidak boleh dilihat laki-laki. Seandainya 4 saksi dari wanita, maka ini dibolehkan. Wa amma, nah sekarang itu tadi haknya untuk wan adami ada 3. Wa amma huququllah ta'ala, ada yang menyangkut masalah haknya Allah. Ya, seperti sudah terbit apa belum matahari itu. Itu hubungan sholat, enggak mana. Apa sudah tenggelam? Karena orang ada, saya sudah melihat kok itu, ini tenggelam saya antar. Ini haknya Allah. Atau ru'yatul hilal. Wa amma huququllah ta'ala fala tuqbalu fiha nisa, tidak diterima wanita. Liqauli Zuhri, karena perkataan Zuhri minat tabi'in, la yujlatu fi syai'in ya minal khududi illa bi syahadati rajulaini. Nah, tidak boleh dalam masalah yaitu hak-hak, yaitu hudud seperti pencurian, ya, perzinaan, illa bi syahadati rajulaini. Oh, kok pencurian ini? Ya, ini untuk masalah hudud, ya. Illa bi syahadati rajulaini, kecuali 2 syahadat, yaitu 2 saksi laki-laki. Wa ala dzalika salasatu adribah. Wa ala dzalika salasatu adribah. Mana salah 3 macam. Pertama, darbun la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin. Tidak diterima kecuali 4. Wa huwa az-zina, yaitu zina. Fulan dituduh dia zina, yang menuduh harus 4 saksi laki-laki. Atau jika bisa perempuan, perempuan 8, laki-laki 2, perempuannya 4. Tidak boleh laki-laki 3 lalu satunya sumpah di video, tidak bisa. Karena Islam itu hukum yang mudah disaksikan oleh orang, dan ini harus dijaga. Oh, fulan tadi malam jajan umpamanya. Istilah dengan bahasa yang halus. Ini tuduhan tidak boleh, main-main tidak boleh. Dan itu bisa menjadi sakitnya hati seseorang. Maka untuk mengatakan fulan zina, wanita zina atau laki-laki zina harus 4 saksi. Dengan dasar ayat Al-Quran, yaitu dari surat An-Nur ayat nomor 4. Walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita yang sifatnya suci. Muhsan, wanita menjaga kehormatan dirinya, bukan pelacur, ya. Jadi wanita yang baik, wanita yang bukan pelacur, dia wanita muslim menjaga dirinya, dituduh berbuat zina, semalam ya'tu bi arba'ati syuhada'a, lalu yang menuduh ini tidak mendatangkan 4 saksi. Ini haknya Allah berhubungan dengan hukuman. Ya, orang berbuat zina, orang yaitu mencuri, yang lainnya. Kalau ini termasuk untuk urusan yaitu zina, harus 4 fajliduhum samanina jaldatan. Yang tidak bisa mendatangkan 4 saksi dari laki-laki, maka cambuklah yang menuduh itu 80 cambukan. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima sebagai saksi. Ini Islam menjaga kehormatan wanita. Laki-laki walaupun berhak menolak, dibatasinya 2, 3 sudah tidak bisa kembali. Laki-laki boleh menuduh wanita berbuat zina, 4 saksinya. Namanya saksi itu dengan mata. Yang melihat, ambil orang dulu. Tapi kalau dia 1 orang atau 2 orang tidak boleh menyebarkannya. Kamu tadi kan berbuat zina, saya tahu sendiri. Kalau kamu melakukan lagi, saya akan upayakan kamu. Akan saya sampaikan kepada pihak yang berwajib umpamanya. Nah, boleh. Tapi disebarkan tidak boleh.
Walaupun dia orang yang soleh. Karena ayatnya 4. Fajliduhum na'am summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, maka fajliduhum, cambuklah orang yang menuduh ini samani najaldatan 80 cambukan. Wala takbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima sebagai persaksian, tidak boleh jadi. Karena orang jadi saksi dia tidak boleh fasik, harus adil. Nah, fasik itu penuduh, pembuang, dan fasik. Nah, ini untuk menjaga lisan kita. Baik. Itu tadi persaksian untuk, yaitu menyatakan fulan zina atau fulana zaniyah. Yang nomor 2, wa dzarbun yuqbalu fihi isnani wa huwa ma siwa zina minal hudud. Liqauli Zuhri as-sabiq, ada pula haknya Allah Ta'ala ini diterima dengan 2 saksi saja berkenaan dengan had, hukuman-hukuman yang Allah tetapkan, mencuri, ya, mabuk, kemudian juga berjudi, ya, membunuh. Boleh selain daripada zina, maka menurut Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala boleh 2 saksi, yaitu laki-laki. Si fulan pencuri ada, ya, apa itu 2 saksi. Karena saksi ini 2 laki-laki sudah cukup untuk pencurian, untuk orang mabuk atau untuk yang lainnya tadi. Kemudian nomor 3, wa darbun yuqbalu fihi wahidun. Ada kalanya hanya 1 diterima, tapi tidak boleh perempuan. Hanya Allah, seperti ini tadi sudah, yaitu terbit belum 1 hilal ini tanggal 1. Nah, kalau orang yang melapor itu dia orang yang adil, maka boleh dengan dasar hadis. Benar orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, ya Rasulullah ra'aitul hilal. Orang Arab Badui di gunung yang itu padang pasirnya lebih luas, lebih gampang. Maka apa kata beliau? Hei Bilal, besok kita puasa dan umumkan besok orang-orang hendaknya berpuasa. Ini menunjukkan persaksian masalah urusan din 1 cukup. Contoh pula persaksian din ini, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai mufti, sebagai hakim, pengadil, dan untuk berdakwah menyampaikan yang hak. 1 orang diutus ke negeri Yaman, yaitu untuk berdakwah, itu persaksian urusan din, yaitu boleh 1 orang. Ya, ini sudah terbit tadi ya surutnya. Oh, sudah saya lihat karena mendung. Tadi saya lihat, tidak harus 2. Baik, itu macam-macam persaksian yang harus kita fahami. Haknya anak Adam, dan hanya anak Adam ada 3, haknya Allah Ta'ala tadi ada 3. Yang itu insya Allah kita fahami. Berikutnya al-yamin, sumpah. Yang terakhir pembahasan masalah qada, yaitu peradilan. Idza ajazal mudda'i an taqdimil bayyinah, apabila penuduh ini tidak mampu mendatangkan bukti, dia mudda'i yang penuduh ini tidak bisa mendatangkan bukti-bukti. Yang nomor 2, wa angkarul mudda' alaihi, yang dituduh dia mengingkari karena tidak ada saksi. Sekarang penuduh dia mendatangkan saksi, yang dituduh mengingkari, tetap hukum yang kuat menuduh karena ada saksi. Ya. Nah, sekarang penuduh ini dia menuduh tapi enggak ada saksinya. Ya, tidak membawa bukti. Kalau bawa bukti dia ambil. Ini barangnya dicuri, diambil ini. Nah, kemudian kalau mengingkari yang dituduh ini karena memang tidak ada bukti yang jelas, falaisa lil mudda'i illa yaminul mudda'a alaihi, maka orang menuduh hendaknya dia menerima jika dituduh bersumpah, wallahi saya tidak ngambil barangmu. Jadi kalau yang dituduh ini
ternyata dia menolak karena memang tidak ada saksi, dan dia mengaku wallahi karena memang tidak ada bukti. Kalau ada bukti dia bersumpah tetap ditolak, kalah dengan saksi. Karena sumpah satu saat bohong. Namun ketika yang menuduh tidak membawa bukti, yang dituduh dia bersumpah wallahi kamu tidak benar menuduh saya, bersumpah, maka harus menerima karena memang tidak ada saksinya. Gimana? Kalau semua tuduhan tanpa ada bukti diterima, maka akan hancur. Banyak orang menuduh, duitku kamu ambil kemarin, itu mobil saya itu. Tidak ada saksi diterima, semua akan hancur. Maka harus ada bukti. Ketika tidak mendatangkan bukti dan dia tahu ini mobilnya, harus ada saksi dari yang dituduh. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a alaihi. Maka harus membawa bukti bagi orang yang menuduh. Dan orang dituduh ketika tidak ada bukti, maka dia punya hak untuk bersumpah. Sebagaimana tadi juga seorang istri yang dituduh oleh suaminya hanya dia saja, ya dia saja, mungkin karena tahu dia saja, kamu bersuara tadi, maka tidak ada saksinya karena untuk menuduh zina harus ada 4 tadi. Nah dia ada kekhususan dari Allah Ta'ala, suami boleh menuduh istrinya walaupun tanpa saksi yang lain, tapi harus bersumpah 4 kali dan 5 disertai dengan laknat. Itu kekhususan untuk suami istri. Ketika istri tidak mendatangkan suami ini bukti dan dia bersumpah lagi 4 dan 5 disertai dengan laknat, bisa tidak dihukum si istri itu. Kalau mengaku ya dihukum, maka dirajam sampai meninggal dunia. Baik, wa anil As'as bin Qais al-Kindi qala kanat baini wa baina rajulin khusuma fi bi'rin. Katanya Al-As'as bahwa antara saya dan antara orang laki-laki ini bertengkar masalah air, masalah sumur. Ya. Fakhtasamana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhadapan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu permasalahan ini. Jadi ini haknya air, ini haknya ini, haknya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidaka aw yaminuhu. Kami menuduh sumber itu milikmu, mana 2 saksi yang kamu datangkan? Ya. Tatkala tidak ada saksinya maka harus sumpah bagi yang dituduh. Wallah itu sumber saya bukan sumber si dia. Ya. Jadi orang berbuat ini sumurku. Yang menuduh dia tidak punya 2 saksi. Maka beliau mengatakan syahidaka au yaminuhu. Kalau kamu bisa mendatangkan 2 saksi yang adil, ini hakmu. Kalau kamu menuduh itu hakmu, lalu kamu tidak mendatangkan saksi, dia bersumpah, wallahi ini milik saya bukan milik si dia. Selesai urusannya. Ini ya perlunya kita kembali kepada hukum Allah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. 2 orang muslim kok saling berperang masalah atau bertengkar, damaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, ya kalau durhaka salah satunya tidak mau didamaikan, faqatilul lati tabghi. Perang yang dia menolak islah ini, perang yang tidak mau kembali kepada yang adil ini. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kembali kepada hukum Allah. Jadi enak di dalam Islam ini, ya. Orang mukmin bertengkar, masalah sudah selesai dan tidak harus bawa ke sana kemari naik banding, ya yang mendatangkan advokat lagi yang lain, yang itu kebohongan kadang-kala yang datang bukan penyelesaian tapi yang jelas kerugian duniawinya. Qultu, lalu katanya idzan innahu idzan yakhlifu wa la yubali. Kalau begitu Nabi, dia bisa bersumpah dan tak peduli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khalafa ala yaminin, barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah Ta'ala, yastakhiku biha malan, mengambil sumpahnya di haknya orang lain,
wa huwa fiha fajirun, tahu yang bersumpah ini tahu bahwa itu bukan miliknya, bukan miliknya. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dia akan meninggal dunia berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah akan marah kepadanya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada saksi, yakni bersumpah, kalau begitu wahai Nabi, kan gampang saja orang mengambil haknya orang. Allah beliau memberitahu, siapa yang bersumpah atas nama Allah, sedangkan dia mengambil haknya saudaranya atau orang lain, dia akan berjumpa di hadapan Allah Ta'ala, Allah akan marah kepadanya. Nah, dia menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala kah atau tidak? Kalau dia takut kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin dia akan bersumpah, iya itu memang barangmu, selesai perkaranya. Ya, dan orang yang sudah disumpah harus menerima. Adapun ini masih punya dia, dia mengaku ini tetap punya dia. Ya, kalau yakin dulu ada bapaknya yang memiliki tapi diingkari, ini urusannya nanti di akhirat, enggak ketemu di dunia. Kalau memang ini yang benar, yang yaitu menuduh, ketemunya nanti di akhiratnya. Dan diambil di akhirat itu lebih berat daripada di dunia. Karena orang mengambil haknya saudara yang di akhirat, yaitu dengan pahala yang ia lakukan, dan ini kerugian besar. Yukhadhu min hasanati wa yukhadhu min hasanati, diambil kebaikan, diambil kebaikannya. Kalau sudah kebaikan, pahala yang diambil ini sudah habis, padahal dia masih punya tunggaan, masih belum selesai perkaranya, maka diambil dosanya orang yang dizalimi ini kepada menzalimi, faturiha finnar, lalu dimasukkan di dalam neraka. Fa anzalallahu tasdiqa dzalika, maka Allah menurunkan kebenaran demikian itu, yaitu summa qara hadil ayat innal ladzina istaruna bi ahdillahi wa imanihim saman qalila, dan seterusnya, walahum adzabun alim, barang siapa yang menjual yaitu janji-janji Allah Ta'ala atau menginginkan yaitu dengan urusan dunia yang sedikit ini dengan sumpahnya, maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhiratnya. Selesailah pembahasan masalah al-qadha. Kita lanjutkan insyaallah masalah kitabul jihad. Dan ini supaya kita tahu ya, jihad yang bagaimana, yang syar'i, dan jihad serampangan atau jihad yang jihadnya orang yang melakukan bid'ah yang tidak sunnah. Maka jihad kita fahami dulu ta'rifuhu, pemahamannya. Al jihad itu diambil dari bahasa Arab. Pertama, al jihadu ma'khudun minal juhdi wa huwa taqatu wal masyaqqah. Jihad itu diambil dari kalimat jahada, yaitu mengerahkan kekuatan. Bahwa taqatu wal masyaqqah, dan kesulitan, dia mengerahkan kekuatannya untuk menghadapi sesuatu yang sulit, karena musuh itu sulit bagi dia. Yuqalu jahada yujahidu jihadan au mujahadatan idza stafragha wus'ahu. Apabila orang itu menuangkan yaitu kekuatannya, menuangkan usahanya semaksimal mungkin, wa badzala taqatahu, dan juga menuangkan kekuatannya, wa tahminul masyaqqah, dan juga dia menanggung suatu hal yang berat, min muqafi muqatalatil aduwi wa mudafaati, untuk melawan musuh atau yaitu membentengi dirinya dari musuh. Itu makna jihad. Jadi jihad itu mengerahkan kesungguhan, baik dengan badannya, pikirannya, atau dengan kekuatannya, ya juga yang lainnya, dengan hartanya, untuk yaitu memperoleh yang ia peroleh. Itu jihad secara bahasa. Adapun jihad secara syar'i adalah untuk membela agama Allah, dan itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Maka orang yang tidak ada musuh pun juga hendaknya ada semangat dalam artinya berkeinginan bagaimana bisa meninggal dunia fi sabilillah. Wala yusamma al-jihadu jihadan hakikiyan illa idza qasada bihi wajh Allah. Tidak dinamakan jihad menurut syar'i kecuali apabila kesungguhannya perang melawan orang kafir dalam rangka membela agama Allah. Bukan membela fulan, bukan membela fulan, bukan membela tanah, bukan membela air, bukan membela pohon. Ya,
Jadi namakan jihad fi syar'i kalau dia mengerahkan kesungguhannya, tenaganya, hartanya untuk membela agama Allah. Idza qasada bi wajh Allah, bermaksud untuk mencari wajah Allah. Wa urida bihi i'la'u kalimatihim, dalam maksudnya bermaksud untuk menjunjung agama Islam, menjunjung kalimat tauhid. Wa raf'u rayatil haqqi, dan akar yaitu untuk mengangkat bendera kebenaran ini, bendera tauhid. Ya, bukan hanya bendera la ilaha illallah, bukan maksudnya itu adalah bendera tauhid, maknanya bermaksud pula untuk menegakkan tauhid. Wa mutaradatul batil, dan bermaksud untuk mengusir kebatilan, menghilangkan kebatilan. Ada orang berjudi, orang mabuk-mabuk yang lainnya, nah dia mengerahkan tenaganya untuk mengusir hal itu dalam rangka mencari ridha Allah. Yabtahi bidzalika wajh Allah. Fabadzalan nafsa fi mardatillah, mengerahkan tenaganya untuk mencari ridha Allah. Fa idza urida bi syai'un duna dzalika min hududid dunya, kalau dia ini jihad bermaksud untuk sebagian ada urusan dunia yang dia peroleh, supaya nanti saya kalau udah menang wanita-wanita kafir yang cantik itu menjadi budak, saya akan dapat budaknya. Ya, ada sebagian keinginan untuk itu. Atau nanti kalau sudah menang kita akan mendapatkan istananya orang-orang kafir itu, kita akan mendapatkan tanahnya yang lainnya. Fa innahu la yusamma jihadan 'alal haqiqah, ini tidak dinamakan jihad yang sebenarnya. Karena asal jihad adalah li mardatillah, yabtahi bidzalika wajh Allah. Ini perlunya yaitu menatah diri. Makanya besok pada hari kiamat orang yang mati di dalam medan pertempuran memang betul mati, dan dia bukan mati di laut, mati di tengah medan pertempuran, maka Allah akan menanya. Tatkala orang itu tidak mengaku, iya wahai Allah, saya ini mengerahkan tenaga saya untuk membela agamamu, kami mati di tengah pertempuran, Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Sudah betul dia di medan pertempuran mati sih dia. Dibunuh oleh orang kafir hanya satu sebabnya, karena ingin dikatakan orang yang mujahid, orang yang sifatnya jari pemberani. Maka Allah menolak. Maka kalimat qasada bihi wajh Allah sangat penting. Ya, bukan mencari supaya menjadi pahlawan. Orang paling kuat sendiri ini anak hududid dunya. Itu hal-hal yaitu urusan dunia yang itu mataun qalil, kesenangan yang sedikit. Ini perlunya kita menjaga niat yang baik. Ya, kalau itu masih ada unsur itu tidak dinamakan mujahid. Justru Allah Ta'ala mengkadzabta. Nah, kau dusta, kamu itu berjihad liyuqala, cari supaya dikatakan ini pemberani, supaya dikatakan pahlawan dan juga yang lainnya. Faman qatala liyakhdha bimansabin, barang siapa yang dia perang untuk ya mendapatkan kedudukan, ya kewibawaan atau pangkat, supaya naik pangkatnya, au yadfaru bimagnamin, atau ingin untuk mendapatkan rampasan perangnya, au yudhira syaja'atan, atau ingin menjadi orang yang paling kuat. Ini ukuran kuat ini. Au yanala syuhratin, atau ingin supaya ini tersebar orang yang pemberani, ya. Menjadi orang mencari popularitas dan juga yang lainnya. Fa innahu la nasiba lahu minal ajri, dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Wala khadzun lahu fis sawab, dan tidak pula mendapatkan bagian daripada pahala. Karena Allah Ta'ala tidak mau disekutukan. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan din ini. Jadi orang salat, orang jihad fisabilillah, kemenangan apapun nama kehendaknya menata keikhlasan hati, sampai orang itu hijrah
Itu sangat penting sekali. Ya. Makanya ada orang hijrah lillahi ta'ala, ada orang hijrah lidunya yusibuha. Limra'atin yuridu ayatazawwaja. Ada hijrah untuk cari urusan dunianya. Ada hijrah untuk menikahi wanita, cari wanita. Hijrah tapi cari jodoh. Maka yaitu beliau mengatakan yaitu semuanya itu kembali kepada niatnya. Ya, ini pentingnya niat. Lalu dijelaskan di sini hadis yang menjadi pegangan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi qabidahullah taala, fa an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau. Faqala, lalu lapor orang laki-laki ini, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami, wahai Nabi, ada orang perang tujuannya ingin mendapatkan rampasan perang. Sudah jelas ini urusan dunia. Ada lagi wahai Nabi, wa rajulun yuqatilu lidzikri, dia perang supaya disebut-sebut. Ini orang yang paling berani. Ada dua ini, satu untuk mendapatkan yaitu rampasan perang, yang satu ingin menjadi orang yang disebut oleh orang. Wa rajulu yuqalu liyura makanahu, ada orang berperang supaya dilihat kedudukan dia, supaya dia mendapatkan yaitu pangkat atau yang lain. Faman fi sabilillah, wahai Nabi, mana yang termasuk fi sabilillah? Ada orang jihad ingin mendapatkan yaitu rampasan perang. Ada orang jihad ingin supaya disebut oleh orang. Ada orang jihad ingin mendapatkan kedudukan tertentu. Faqala, maka beliau menjawab, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Aneh ini jawabannya. Jawabannya bukan salah satu, bukan itu semuanya. Jawabannya, barang siapa yang berperang untuk membela agama Allah, kalimat tauhid yang tinggi ini, berjuang agar menang jaya Islam ini, agar tauhid itu nampak di permukaan dunia, maka itulah jihad yang fi sabilillah. Kenapa tidak dijawabnya? Tiga itu bukan fi sabilillah, karena selain tiga ini juga ada. Mungkin itu orang jihad, wanita itu cantik sekali dia, kafir ya. Mana nanti kalau kita bisa perang mengerahkan tenaga, kita bisa dapat untuk nasiban minad dunia. Ini perlu keikhlasan ya. Kita tidak menuduh, tapi yang tahu niat diri kita pertama Allah Ta'ala. Kemudian yang melakukan itu sendiri menunjukkan nilai pentingnya ikhlas orang jihad fi sabilillah. Dan tidak boleh kita menuduh si fulan ini jihad karena ingin ini ingin itu, karena kita tidak tahu hatinya seseorang. Selanjutnya, at-targhib fil jihad, anjuran, ya, anjuran untuk jihad fisabilillah, untuk perang fisabilillah. Ini anjuran. Mana dalilnya itu dianjurkan? Bahwa kita sebagai kaum muslimin punya cita-cita untuk jihad fisabilillah, tapi jihad yang sesuai dengan syar'i. Ketika diperintah oleh wali amri untuk memerangi orang kafir, itu yang kita harapkan. Tatkala ada orang kafir yang menyerang kita, tapi kita tidak boleh berharap, ya Allah datangkanlah musuh, saya mau perang, tidak boleh. Karena ada hadis la tatamannau liqa al-adu. Ya, kamu jangan berharap datangnya musuh. Fas'alullah salamat. Mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala keselamatan, keamanan di negeri. Tetapi apabila datang musuh, fas'alullah as-sabr, maka mohonlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan kesabaran. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Ketika menyerang musuh itu datang kepada, maka bersabarlah dengan situasi yang ada. Dan kita bukan hanya bersabar menyerah diri, tidak, bersabar menghadapi musuh itu sampai kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berharap perang ini bukan ya Allah kapan datang musuh, tidak boleh.
Dan apabila datang belum tentu kita mampu untuk menolak musuh itu. Maka kewajiban kita yaitu berharap jihad, bukan berharap datangnya musuh. Kemudian dijelaskan di sini An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi." Barang siapa yang beriman kepada Allah, menunjukkan iman yang pertama, rukun iman pertama adalah iman kita pada Allah. Itu puncaknya iman, diterimanya iman selainnya kalau iman pada Allah Ta'ala. Wa aqamas shalah, dan dia mau menegakkan salat. Tidak cukup kita bersyahadat, tapi bukti syahadat tauhid kita ini kita wujudkan dengan salat sebagai bukti kita bertauhid pada Allah. Wa shoma ramadhana, dan dia siam Ramadan, yang ini adalah rukun Islam. Kana haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah, dia berhak dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Ya, siapa yang dia iman kepada Allah Ta'ala dan menjalankan salat, ya, siam Ramadan, berhak dia masuk surga. Jahada fi sabilillah, dia jihad fi sabilillah, au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, atau dia duduk di tempat kelahirannya, tidak jihad. Ini keterangan beliau. Jadi dia jihad fisabilillah atau karena tidak ada musuh, dia meninggal dunia di tempat kelahirannya, dia masuk surga. Lalu para sahabat menanya, faqalu afala nubasyirun nas, wahai Nabi, apakah tidak sebaiknya aku kabarkan ini kepada manusia? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lalu menjalankan salat, lalu puasa Ramadan, masuk surga. Ya, masuk surga. Dia jihad atau mati di tempat kelahirannya. Bagaimana wahai Nabi kalau saya kabarkan hal ini? Qala, apa katanya beliau? Innal fil jannati mi'ata darajatin. Surga itu ada 100 tingkatan. Ada orang masuk surga tingkatannya sekian. Makanya syafaat itu, ada orang masuk surga mestinya di tengah lalu dinaikkan oleh Allah Ta'ala lebih atas lagi. Jadi surga itu tingkatannya 100. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Maka Allah menyiapkan surga yang 100 derajat ini, tingkat ini untuk orang-orang jihad fi sabilillah. Ma bainad darajataini, antara tingkat pertama dengan kedua ini, kama bainas samai wal ardi, jaraknya antara langit dan bumi. Lalu beliau mengatakan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa. Kalau kamu mau mohon kepada Allah Ta'ala surga, mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannati, karena itu paling indahnya, paling nikmatnya, paling baiknya, paling mulianya surga. Wa alal jannati, dan paling tingginya. Jadi tingkatan yaitu surga ada yang ma'wah, ada adn, yang lainnya, maka yang paling tinggi dan paling mulia adalah paling atas, yaitu surga al-firdaus. Wa fauqahu arsyur rahman, maka di atas surga ini arsy-Nya Allah. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari situlah akan memancar sungai-sungai di surga. Ini menunjukkan orang yang beriman sekecil apapun yang dia meninggal dunia tidak dalam keadaan kemusyrikan, masih ada jaminan surga. Namun ini yaitu kita memberitahu orang awam, ya, kalau pas sedang yaitu menyampaikan hadis tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau orang umum, kamu yang tidak apa-apa lah berbuat maksiat, sepenting kamu punya iman 1 biji sawi, kamu akan dapat syafaat masuk surga dan akan dikeluarkan dari api neraka. Maka sahabat Anas menyimpan hadis itu selama 20 tahun. Kalau ada orang menanya tentang masalah syafaat, baru dijelaskan. Khawatir orang yatakil maknanya pasrah, oh tidak apa-apa. Ternyata
Dengan iman yang satu kuku saja sudah masuk surga. Kalau orang itu takasul, tahawun, ya, meremehkan masalah, kita tidak boleh menceritakan hadis semacam ini. Tapi kalau kita menjumpai ada orang yang sifatnya dia muslim, banyak kemaksiatannya, wah gimana, apa saya ini diterima tobat saya oleh Allah Ta'ala, apa saya ini bisa masuk surga, maka sampaikan hadis itu. Karena dia bermaksud untuk memperbaiki dirinya dan mau istighfar, mau tobat, mau menyusul dengan amal yang baik. Nah, kita sampaikannya, ya. Ini supaya kita tidak menjadi orang yang nampaknya orang itu syahadat, sholat, siam, Ramadan dapat surga. Makanya di situ dijelaskan oleh beliau ketika menanya apakah ini tidak menjadi orang itu etikal, ya, itu pasrah saja. Bolehkah kami sampaikan berita kepada manusia? Jelaskan surga itu tingkatannya banyak. 100 paling tingginya surga adalah Firdaus. Dan orang masuk surga Firdaus ini orang-orang pilihan dari orang-orang yang kuat tauhidnya, ya. Dan juga orang-orang yang banyak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa anhu qala, dan juga bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mujahidi fi sabilillah. Ini keutamaan orang jihad fi sabilillah. Perumpamaan orang yang mujahid fi sabilillah, membela agama Allah, kamislis saimi, seperti siangnya puasa, al-qaimi al-qaniti bi ayatillah, seperti orang yang bangun malam salat baca Al-Qur'an, ya, qanit al-qaniti bi ayatillah. Jadi orang jihad diibaratkan siangnya berpuasa, amalan yang cukup besar pahalanya, dan diibaratkan pula malamnya dia salat malam. La yafturu min siyamin wala salatin, tidaklah putus pahala dia semisal puasa ini dan sholat ini, hatta yarji al mujahidu fi sabilillah, sehingga kembali orang mujahid ini fi sabilillah, menuju jalan Allah Ta'ala, sehingga pulang. Ini juga termasuk at-targhib, anjuran. Cuma ada orang yang yaitu tidak jihad seperti ini, ya, karena memang belum datang yaitu musuh itu. Tapi dia semangat, Nabi bisa mendapatkan pahala seperti ini. Seperti orang yang sifatnya seperti orang mujahid fisabilillah, seperti siang harinya berpuasa, seperti malamnya sholat, yaitu orang yang membantu janda. Beliau mengatakan as-sa'i alal armalati wal miskin. Nah, orang yang membantu janda dan orang miskin. Nah, dua. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang jihad fi sabilillah, wa kasaimi naharon, seperti berpuasa siang harinya, wa kal qaimi lailan, seperti orang salat waktu malamnya. Pahala. Ini juga orang tidak ada jihad tapi dia berharap, namun dia mendapatkan nilai ketinggian. Orang jihad itu seperti orang siam terus menerus dan salat malam terus menerus, diantaranya membantu fuqara, membantu orang yang sifatnya dia ditinggal mati oleh suaminya atau ceraian, dia tidak mendapatkan ma'isah atau yang lainnya, maka termasuk bagian kal mujahidi fi sabilillah kasaimin nahar wa kal qiyamil lailan. Baik, satu lagi hadisnya, wa anhu, dan juga bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, masih membahas masalah keutamaan jihad fisabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intadaballahu liman kharaja fi sabili. Intadaballahu, menjamin bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk membela agama Allah, la yukhrijuhu illa imanun bi, tidak yang mengeluarkan dia menuju kesabilan melainkan karena iman kepada Allah, bukan karena ingin pangkat, cari naik pangkat, bukan ingin mencari yang lain. Tapi la yukhriju, tidaklah dia keluar dari rumahnya menuju jalan Allah Ta'ala fi sabilillah illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli, melainkan karena beriman kepada Allah Ta'ala dan membenarkan utusan Allah Ta'ala
an arji'ahu bima nala min ajrin, maka aku akan kembalikan orang itu ketika masih hidup menang, akan aku kembalikan dia meraih pahala dan juga rampasan perang. Niatnya imanan bi wa tasdiqun bi rasulih. Aw adkhalahul jannah, atau memang dia meninggal dunia dalam peperangan, aku akan masukkan dia di dalam surga. Ini kemuliaan jihad fisabilillah. Namun ini semuanya bukan yang penting semangat tanpa ada peraturan, bukan. Nanti akan dijelaskan kapan orang itu boleh menyerang orang kafir dan kapan orang itu dengan tanpa izin waliul amri dan kapan harus dengan izin waliul amri. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Apakah hukum jihad itu bisa juga fardu kifayah? Misalkan di Suriah itu bagi kita Pertama, bahwasanya jihad itu fardu kifayah dan banyak dalilnya. Dengan dasar ketika ada seorang sahabat, wahai Nabi, saya ini sudah yaitu mencatat diri saya untuk ikut perang ini, ya fi ghazwati kada wa kada, uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Saya sudah mencatat jadi mendaftar untuk perang ini dan untuk perang ini. Tetapi istri saya itu mau haji. Maka kata beliau, khudh jamaah, kamu harus temani istrimu itu haji. Kalau fardu ain, maka tidak. Begitu beliau memberitahu, temani. Menunjukkan wanita haji atau umrah harus ada mahram. Haji ini bukan safar, bepergian kuliah atau nyambet gawe, bukan. Ya, atau tur ke sana kemari. Haji ini rukun Islam. Khudh jamaah, kamu haji bersama istrimu. Ada lagi datang, wahai Nabi, sama ikut jihad pemuda. Gimana orang tua masih hidup? Iya, fajahid ma'ahuma. Kamu pulang maka kamu berjihad dengan dua orang tuamu. Maknanya berbaktilah, berbuat baiklah pada orang tuamu. Menunjukkan bahwasanya ini jihad harus ada izin dari orang tua. Dan juga harus ada izin dari waliul amri. Kalau orang tua tidak mengizini orang tua kepada waliul amri, maka waliul amri harus mengambil bijaksanakan sesuai dengan hadis. Ada lagi yang datang kepada beliau, wahai Nabi, saya ingin jihad tapi ibu saya menangis, bapak saya menangis. Farji fa'abki fa'adkhik umah. Kamu harus pergi, buatlah dua orang tua tertawa karena kamu yang menyebabkan duanya menangis. Itu dalil dari hadis. Ada pun dalil ayat, falaula nafara min firqatin minhum. Ya. Gimana itu? Ya lihat min firqatin minhum li yatafaqahu fid din wal yurji'u qaumahum idza raja'u ilaihim. Maka hendaknya ada sebagian ini kelompok yang sifatnya tidak ikut jihad semuanya. Tapi ada yang tinggal di negeri itu menuntut ilmu untuk kembali mengajari keluarga-keluarganya. Ini menunjukkan jihad menurut asal adalah fardu kifayah. Kecuali fardu ain ini kalau sudah dinyatakan oleh wali amri. Kalau sudah dikatakan infiru, ayo kita perang, wajib perang. Karena itu yang memerintahkan adalah waliul amri. Yang nomor dua, fardu ain kalau sudah di negeri itu diserbu oleh orang kufar, maka semuanya kewajiban untuk melawan mereka dengan kekuatan apa yang mereka miliki. Namun jihad yang sifatnya kita ikut campur di negara orang lain, itu harus ada izin oleh waliul amri. Dan itu sudah kesepakatan dari kalangan para ulama dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada waliul amri, pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian semuanya, bukan orang kufar. Ya, maka berhak. Maka ketika Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, wahai Syekh, bagaimana haji nyerobot? Ya,
tidak diizini oleh pemerintah karena kuotanya sudah penuh. Ketatap-tatap ke sana kemari. Nah ya, lalu dia ambil dapat visa, kalau visa haji dilarang. Visa kerja bisa masuk. Kalau visa kerja itu tidak boleh pakai ihram, harus inilah. Kalau wanita dia masih bisa rubah niat. Walaupun demikian apa katanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita ini wajib taat kepada wali amri. Yang memerintahkan taat wali amri itu bukan beliau, Allah taala yang memerintah. Wali amri minkum, bagaimana orang mengamalkan ibadah dia melanggar hukum Allah. Nah ini kepada travel yang lainnya, jangan hanya sekedar mendapatkan duit. Kita lebih takut kepada Allah taala. Ini ada gimana Ustaz? Tidak boleh masuk, pas masuknya pas tanggal 9. Masuk nyerobot ke sana kemarin. Nah, gimana orang beribadah tidak izin sama ulil amri? Ada orang mengatakan sah ibadahnya kalau benar, tapi dia berdosa karena melanggar waliul amri. Apalagi itu yaitu ibadah haji yang bukan wajib, yang sudah dilaksanakan sebelumnya, lalu dia mencari kesunahan dengan gimana mencari kesunahan dengan melanggar hukumnya Allah. Jadi yaitu jihad, perang yang masuk di negara yang lain, kita tidak boleh menyelundup diri. Karena negara dengan negara itu ada hubungan. Ya, ada alaqah, ada muahadah. Ya, jadi negara dia ada berjanji, tidak boleh masuk kecuali dengan izin. Ya. Maka ini pendapat yang kuat, maka tidak boleh orang itu pergi di tempat yang lain kecuali atas izin wali amri. Dan wali amri itu berpikir, ini kalau saya izinkan apa dampaknya dan apa masalahnya. Ya, itu masalahnya karena yang mengurusi negara ini bukan rakyat, tapi pemimpin yang dia kan ada sudah hubungan negara. Bagaimana rakyat melanggar? Nah, kalau diizinkan dan negara ini sudah ada hubungan dan negara ini dia berpikir nanti kalau ada masalah sudah difikir matang, karena orang negara itu dia mikir luas, kita itu hanya mikir satu, memikir umatnya, memikir pula rakyat, memikir pula ekonomi yang lainnya. Dan kalau nanti ada serangan mampu apa tidak, karena dilawan dari luar mungkin akan diserang pula. Ini semuanya perhatian itu memang kita harus mentaati. Alal mar'il muslimi as-sam wa ta'atu fi ma akhabba wa karya ma lam yu'mar bi maksiatin. Kewajiban seorang muslim ini mendengarkan dan mentaati pemimpin dalam hal yang ia sukai atau yang ia benci, selagi kita tidak diperintah kepada maksiat. Ini kaidah. Kalau diperintah pada maksiat kita tidak boleh. Wa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau sudah diperintah pada maksiat tidak boleh kita mendengarkan dan tidak boleh minta mentaatinya dua itu. Tidak boleh melangkah yang ketiganya. Nah, yang lain. Yang terkait yang di surat apa? Kalau misalnya terjadi peperangan, itu yang kalah perang kan yang wanitanya menjadi budak. Apakah sekarang hukum budak itu masih berlaku? Termasuk juga di Suriah itu berarti kan tawanan wanita itu juga jadi budak. Iya, kalau memang seperti Suriah ya itu sudah jelas, para ulama mengatakan sudah kufur presidennya. Jadi perlawanan ada dua, mungkin kalau sudah perlawan seperti itu maka jadi budak. Yang kalau orang mukmin yang menang ya kalau mukmin yang menang, kemudian yang dilawan orang kafir ya menjadi budaknya, tapi dengan syarat kalau orang Islam itu sudah menang total. Lalu namanya menang itu sudah pergi orang kafir itu kalah dia, baru diambil hartanya, baru diambil wanita dan nanti yang membagi ini waliul amri. Ini kamu dapat ini nggak bisa usah menang lalu ini saya bawa ke rumah budak ya tidak bisa. Makanya kalau orang perang itu jangan ya itu ingin apa itu lihat-lihat dulu wanitanya, ini sudah berubah nanti enggak menang mati duluan. Baik. Satu lagi barangkali ada. Rasanya sudah cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.